Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sukarniti Haristiani Gulo dengan NIM 856107118 dari Prodi PGSD. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas satu saya di mata kuliah Pancasila. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda dengan fokus pada perkembangan Pancasila dari masa ke masa, mulai dari awal kemerdekaan, Masaris, demokrasi terpimpin, Orde Baru hingga reformasi. Pertama, masa awal kemerdekaan ini pada tahun 1945 sampai dengan 1949. Pada masa ini Pancasila lahir sebagai dasar negara yang mempersatukan berbagai suku, agama, dan budaya. Nilai gotong royong dan semangat persatuan sangat kuat karena bangsa Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya dan berjuang mempertahankannya dari penjajah. Kedua, masa Republik Indonesia Serikat tahun 1949 sampai dengan 1950. Meskipun bentuk negara berubah menjadi federal, Pancasila tetap dipertahankan. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila adalah perekat bangsa yang tidak tergantikan bahkan ketika sistem pemerintahannya berubah. Ketiga, masa demokrasi terpimpin ini pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Presiden Soekarno mencoba menerapkan konsep nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Namun dalam praktiknya terjadi penyimpangan yang menimbulkan konflik politik. Kita belajar bahwa Pancasila tidak boleh ditafsirkan secara sempit atau dijadikan alat kekuasaan. Keempat, masa Orde Baru. Pancasila dijadikan asas tunggal dan diajarkan melalui program P4. Tujuannya baik agar rakyat memahami nilai Pancasila. Namun penerapannya sering bersifat formal dan mengekang kebebasan berpikir. Kelima, masa reformasi tahun 1998 sampai dengan sekarang. Setelah reformasi, Pancasila kembali dipahami sebagai ideologi terbuka. Nilai-nilainya bisa diterapkan secara fleksibel sesuai perkembangan zaman, tapi tetap menjadi pedoman moral bangsa. Salah satu peristiwa penting yang menurut saya sangat bersejarah adalah jatuhnya Orde Baru dan lahirnya era reformasi pada tahun 1998. Peristiwa ini menggambarkan semangat rakyat Indonesia untuk menegakkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang merupakan cermin dari sila kedua dan kelima Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat waktu itu berjuang agar nilai keadilan dan kebebasan kembali ditegakkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari peristiwa tersebut, saya belajar bahwa Pancasila bukan hanya warisan sejarah, tetapi pedoman moral yang harus terus dijaga. Sebagai generasi muda, kita bisa menerapkannya nilai-nilai Pancasila lewat hal sederhana seperti bersikap adil, menghargai perbedaan, jujur, dan peduli terhadap sesama. Jadi dari perjalanan sejarah Pancasila, kita belajar bahwa setiap masa membawa tantangan baru, tetapi Pancasila selalu menjadi dasar yang menjaga keutuhan bangsa. Mari kita generasi muda menjadi penerus yang tidak menghafal Pancasila, tetapi juga menghidupkannya dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Terima kasih.